Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sindikat mafia tanah di Indonesia. Banyak kasus mafia tanah di Indonesia dan salah satunya yang sudah terungkap adalah sindikat mafia tanah yang diduga menipu keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Mereka ditangkap berdasarkan 3 laporan keluarga Dino atas dugaan penipuan beberapa tanah dan bangunan. Polisi mengatakan para tersangka punya peran yang berbeda saat beraksi. Ada yang jadi aktor intelektual dalam melakukan penipuan sertifikat tanah dan bangunan, ada yang berperan sebagai sarana dan prasarana, ada yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan, lalu ada juga yang berperan sebagai staf pejabat pembuat akte tanah, hingga berpura-pura menjadi pemilik sertifikat tanah. Dino menjelaskan kerugian yang dialami ibunya atas dugaan pencurian sertifikat oleh mafia tanah mencapai miliaran rupiah. Karena rumah-rumah yang sedang berkasus itu berlokasi di daerah elit, seperti Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Harganya tergantung wilayah, ada 15-30 miliar rupiah. Menurut Dino, ibunya telah menjadi korban pencurian sertifikat rumah oleh mafia sebanyak 5 kali sejak 2019. Dino pun mencolek Gubernur Jakarta Anies Baswedan lewat cuitan di Twitter yang memohon kepada gubernur dan kepolisian untuk meringkus semua komplotan mafia tanah yang kiprahnya semakin merugikan dan meresahkan masyarakat. Dino juga berharap masyarakat bisa berani melawan mafia tanah. Selain masalah yang dihadapi oleh keluarga Dino Patijalal, ada juga beberapa kasus dugaan mafia tanah lainnya. Seperti kasus Pemprov DKI melalui BUMD Pembangunan Saranajaya yang membeli 9 bidang tanah untuk rumah DP 0%. Program unggulan Gubernur Anies Baswedan saat kampanye Pilkada 2017. Pembelian 9 bidang tanah ini dilakukan tahun 2019 dan diduga ada markup harga dengan nilai korupsi ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Dalam penyidikan ini, KPK sudah menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut, tapi KPK belum dapat menyampaikan lebih rinci karena kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa tersangka akan diumumkan saat penangkapan atau penahanan para tersangka sudah dilakukan. Selain itu ada juga kasus pemalsuan surat tanah di atas lahan pembangunan Sport Center di Sumatera Utara. Pada 17 Desember 2020, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan apresiasi kepada tim penyidik Polda Sumut setelah menyaksikan pelimpahan 4 tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sumut. Menurut Edi, pengungkapan kasus-kasus tanah di Sumut akan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, konflik pertanahan karena klaim-klaim sepihak juga bisa teratasi. Kepala Polda Sumut, Irjen Martuani Sormin, mengatakan tersangka sudah mulai menggarap lahan PTPN 2 sejak tahun 2000. Lalu di tahun 2015 mulai melakukan pemalsuan surat-surat tanah yang kemudian menggunakannya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus ini, 2 orang mantan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumut ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah pemalsuan surat lahan pembangunan Sport Center. Selain itu, terdapat juga 2 tersangka lainnya, yaitu Ketua Kelompok Penggarap di Desa Tumpatan Nimbung dan Ketua Kelompok Penggarap di Desa Sena. Dalam rapat Praops Penanganan Kejahatan Pertanahan tahun 2021 pada 8 Maret 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pihaknya menggandeng beberapa lembaga terkait, seperti kepolisian hingga Kejaksaan Agung, untuk penyelesaian masalah pertanahan, khususnya mafia tanah. Acara tersebut bertujuan untuk membahas seputar kasus pertanahan yang mengundang indikasi pidana untuk dilakukan penyelidikan, mengetahui kendala dan hambatan penyelesaian kasus pertanahan, serta mencari solusi atas penyelesaiannya. Menurut Sofyan Djalil, masalah ini juga bisa mempengaruhi iklim investasi yang berdampak besar ke ranah ekonomi.
Kalau masalah kepastian hukum pertanahan lebih jelas, maka kesempatan investasi semakin besar dan akan memberikan peluang besar lainnya di bidang ekonomi. Hal yang sama disampaikan Oni Trimurti Nugroho selaku Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR BPN untuk melakukan penataan pertanahan, percepatan pemberian hak atas tanah, hingga penuntasan penyelesaian perkara, konflik dan sengketa pertanahan melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Selain itu, Polri juga tengah melakukan program jangka pendek 100 hari, yaitu program koordinasi dengan Kementerian ATR BPN terkait penegakan hukum kasus-kasus tanah yang meresahkan masyarakat. Dalam wawancara Zoom bersama saya di Tagar TV pada Selasa 9 Maret 2021, politikus Nasdem sekaligus pemerhati masalah sosial, politik, dan hukum Irma Suryani Caniago menilai untuk mengatasi sindikat mafia tanah, pemerintah harus segera mengejawantahkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Menteri Sofyan Djalil juga harus tegas menindak anak buahnya yang nakal-nakal di daerah. Irma sendiri bercerita singkat bahwa ia pernah menjadi korban mafia tanah ketika sebidang tanah miliknya diketahui mempunyai 4 sertifikat tumpang tindih. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sindikat mafia tanah di Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.